Halo, ketemu lagi di Pingpong Plus. Dan kali ini saya mau review satu kayu dari Yinhe lagi. Ini ada Yinhe N6S. Yinhe N6S. Yinhe N6S ini kalau kita beli nggak dapat cover. Nggak dapat dus. Ini cover. Nggak dapat dus tapi diganti sama cover. Jadi lebih berguna menurut saya. Soalnya kalau kita dapat dusnya dibuang, covernya kita beli lagi. Nah ini kan kita nggak usah beli lagi cover, jadi udah ada covernya. Yinhe N6S ini 5 plywood offensive, dan top line-nya ini ada limbah. Dan kalau buat yang udah pernah pakai, atau buat yang bisa lihat, ini lemes banget, jadi biasanya sih kalau yang lemes-lemes gini tahan banget dari splinter, agak tahan dari splinter. Yinhe N6S ini tebelnya 6,6 mm. Nah itu 6,6 mm udah lumayan tebel sih menurut saya. Dan beratnya ini 95 gram, berat banget. Buat saya segitu berat. Jadi tebal segitu sama berat 95 gram biasanya disukain sama pemain-pemain ofensif atau all-round plus, ya ofensif lah. Ofensif. Soalnya ini all wood. Nggak nyampe ofensif plus juga. Mudah-mudahan kontrolnya masih enak. Ini kalau beneran loh. Kalau dari build quality sih Yinhe, meskipun ini Yinhe yang murah, yang di bawah 200.000, ini udah rapi banget. Build quality-nya rapi banget, si handle-nya selalu pas. Kalau handle Yinhe di saya, ini si sayap ininya nggak terlalu besar, si lingkarannya juga bentuk handle-nya, bagian pinggang sininya nggak terlalu bulat, nggak terlalu kotak juga, jadi enak di tangan. Ini belum pakai karet, nanti udah pakai karet biasanya lebih kerasa. Nanti di akhir video kita kasih tahu gimana rasanya. Yinhe N6S ini meskipun murah, harganya di bawah 200.000, dan biasanya orang-orang nyebut kayu seri NS ini kayu buat pemula. Kenapa sih pada bilang kayak gitu? Kalau saya nggak setuju kayak gitu. Buat saya kayu mau harga 200.000, mau harga 50.000 sekalipun, atau kayu bikin sendiri pun, kalau orangnya cocok dan bisa pakainya, dan memang pakainya bener, bisa jadi bagus juga. Jadi mau kayu murah, kayu mahal, kalau nggak cocok ya gimana? Jadi langsung aja kita coba di meja, gimana rasanya, gimana performanya kayu ini. Kesimpulan seperti biasa ada di akhir video. Jadi langsung aja, ini dia Yinhe N6S. Ada gunanya padat juga auto bracket mah. Banyakan padang. Udah dia pakai kan. Ininya doang, Pak. Saya bilang mau kirim Excel-nya, Kak.
Halo, kita balik lagi. Tadi saya udah coba kayunya, dan saya coba kayunya ini udah beberapa kali. Nih kayu Yinhe N6S, dan saya coba kayu ini. Yang ini terakhir pakai karet Yinhe Big Dipper H39, dan backhandnya ini Yinhe Neptune sponsnya 0,7 mili. Di video yang pertama dan video yang kedua tadi pakai setup ini, pakai N6S, Big Dipper H39 sama Yinhe Neptune. Dan selain pakai ini, saya pernah coba pakai Sunpro Soft, dan itu keempukan kalau buat saya. Kalau pakai kayu ini keempukan. Jadi Sunpro Soft enaknya di kayu yang ada kompositnya, ada karbon atau soft karbon kayak kemarin dicoba di kayu yang itu. Jadi kayu Yinhe N6 di sini kalau buat di meja sih feelnya ini, kalau pakai karet Big Dipper H39 ini termasuk hard. Nah, dan kalau pakai karet hard kayak gini di kayu all wood ini yang top lainnya limbah, rasanya memang jadi stiff karet si setupnya keseluruhannya. Jadi kalau kita pukul pelan, ini karet teki, kalau kita pukul pelan bolanya nggak mental, soalnya ini karetnya masih bisa dibilang baru berapa kali pakai, nggak mental, jadi masih nempel bolanya. Habis itu kalau kita pakai dorong agak kenceng dikit, bolanya lurus, si trajektorinya panjang banget, jadi kelurusan gitu. Kalau pakai teng gitu, dorongnya agak kenceng, bolanya lurus. Nah, tapi kalau pakai gesek ini, udah deh, ini setup paling ini buat saya sekarang. Ini buat gesek, si curve-nya dapet, speednya tuh bukan dari kekencengan kayu atau karetnya, tapi dari putarannya. Jadi si putarannya banyak, kena ini sedikit kegesek, habis itu jatuh di meja lawan. Nah, dari situ langsung bolanya lari. Dari situ larinya tuh pas udah kena meja lawan, loncatnya tuh beda. Jadi speednya dapat dari putarannya lah. Jadi kalau pakai kayu ini, pakai karet yang hard, mainnya memang harus full gesek. Kalau pakai agak dorong dikit memang agak kurang. Kalau pakai yang soft kemarin pas pakai Big Dipper itu pakai Big Dipper kemarin pakai Sunpro Soft. Nah, itu memang harus tambah tekanannya atau tambah tabrakannya. Memang kalau terlalu digesek malah jatuh kalau pakai yang soft di kayu ini. Jadi tambah tekanannya, kalau pengen dapat speednya, tekanannya harus ditambah kalau pakai karet yang soft di kayu ini. Habis itu buat bintik ini saya coba di kayu ini backhandnya pakai bintik ini terus, Yinhe Neptune. Seperti yang udah kita bahas kemarin. Ya udah sih, ini setup yang pas menurut saya. N6S, Big Dipper yang H39 yang agak hard ini. Saya belum coba yang 40 lebih hard lagi. Tapi yang 39 aja udah cukup hard. Habis itu Yinhe Neptune. Ini udah pas banget, Yinhe Neptune 0,7 di setup kayu N6S. Kalau pakai bintik, nah pertama buat dorong ini pokoknya overall pakai bintik ini pakainya gampang, pakai kayu ini. Mau dorongnya, mau chopnya, mau defendnya itu gampang pakainya. Jadi nggak sesulit kalau pakai karet bintik panjang yang lain lah. Maksud saya gampang tuh kayak gitu, bukan nanti
saya coba nih gampang pakai ini, taunya nggak bisa. Bukan itu maksud saya, gampang menurut saya di antara bintik panjang yang lain. Nah jadi kesimpulannya menurut saya kayu ini ya udah pakai karet ini aja. Setupnya kayak gini, kalau setupnya kayak gini udah cocok ya, tapi setiap orang tipenya beda, karakternya beda, kesukaannya beda, pasti beda-beda setup. Kalau saya ini udah lebih dari cukup. Ini jadi kesimpulan buat kayu ini ya, mungkin dengan setup ini lebih dari cukup. Kayu yang murah, karet murah, bintik murah, tapi fungsinya lebih dari cukup menurut saya. Nah jadi buat kayu N6S ya menurut saya sih cocoknya pakai karet yang hard. Kalau pakai karet yang soft jadi nggak ada tenaganya, jadi kesannya tuh nggak ada tenaganya. Ini kayu tebelnya kan 6,6 mili dan beratnya 95 gram, itu sebenarnya berat banget kalau pakai setup polos-polos gitu. Nah berhubung saya sebelahnya pakai bintik dan agak tipis kan 0,7, jadi pasti kalau pakai setup yang biasa ringan. Nah kebetulan ini kayunya agak berat dan karet Big Dipper juga emang agak berat. Ini pakai bintik setup kayak gini, jadi ini seimbang banget. Ini menurut saya balance banget. Nggak ada berat ke depan, nggak ada berat ke handle, jadi ini setup balance. Beratnya balance, dipakainya juga ya udah, ini setup mungkin bakalan jadi setup yang dipakai terus sampai nemu yang enak lagi. Nah itu sih dari view-nya kayak gitu. Dan sekarang dari segi tampilannya, segi build quality-nya, finishingnya, Yinhe tuh nggak pernah salah. Kayu ini harganya di bawah 200.000, tapi kemarin waktu di awal kita lihat kayu ini tuh rapi banget dan si headnya, permukaannya tuh halus, lembut gitu, lemes. Jadi kita coba buka sekarang, dan kebetulan saya memang udah buka beberapa kali. Kan pertama dipasang karet ini, lalu pakai karet Sunpro, pindah lagi ke karet Big Dipper lagi. Ini mau bukanya kayak gimana juga ini aman. No splinter club kalau kata anak sekarang. Dan seperti biasanya saya kalau habis lepas karet langsung dibersihin lemnya sih, biar nanti kalau kalau ngelem lagi udah tinggal lem. Nah udah, ini beres bersihin lemnya, no splinter dan no bocel. Jadi ini kayu murah, kuat, rapi, bagus, enak. Lengkap lah. Yinhe seri N itu lengkap, bisa mewakili kayu-kayu yang banyak orang pakai sih. Jadi si top line-nya juga macam-macam. Ini kebetulan kalau yang N6S ini top line-nya limba. Salah satu top line yang saya suka. Saya sukanya limba sama koto sama spruce. Udah itu aja. Jadi segitu aja review dari saya buat kayu Yinhe N6S ini. Kurang lebihnya nanti kita ngobrol di komen aja, atau mau inbox di Facebook atau di Instagram boleh, link ada di deskripsi. Jadi terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, share, komen, sama subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.